Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam Google Meet kali ini. Google Meet kali ini kita membahas tentang tema 8, subtema 2, yaitu aku anak mandiri. Nah, untuk memulainya, Bapak minta tolong Aiman untuk membacakan surat Al-Fatihah dan doa mulai belajarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Aiman yang sudah membacakan surat Al-Fatihah dan doa mulai belajarnya. Untuk kali ini ya, kita bisa hadir di Google Meet ini ya. Ada Assalamualaikum Pak Gito. Waalaikumsalam ya. Ada Raihana, ada Rey, Seki, Aiman, Sahnas, dan Bandung. Oke ya. Walaupun yang hadir kali ini baru oh ini ada lagi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman yang tidak hadir karena ada satu dan lain hal ya, karena memang kita berjumpa, setiap perjumpaan kita ini apa ya, kalau Bapak rasa semakin di sini semakin berkurang, mungkin bukan karena kalian tidak ingin hadir, tapi Bapak juga merasakan bahwa yang pertama ya, makin kemari gangguan koneksi juga semakin banyak ya. Tadi saja Bapak sudah kali masuk tapi tidak bisa hadir, tidak bisa masuk ya. Nah, untuk kesempatan kali ini sudah hadir 7 orang siswa ya, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang aku anak mandiri, di mana pada kesempatan kali ini kita Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Buka buku apa Pak? Buku tematik 8 ya, subtema 2 halaman 53. Oke ya. Nah, Bapak minta tolong Raihana untuk membacakan bukunya. Baik Pak. Ya. Halaman 53 kan Pak? Ya, halaman 53. Aku anak mandiri. Sebagai anggota Pramuka, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan rumah
Tahukah kamu apa manfaat kegiatan kemah? Dalam kegiatan kemah, kamu dididik untuk dapat hidup mandiri. Kamu harus menyiapkan makananmu sendiri. Kamu juga harus mencuci peralatan makan dan Assalamualaikum Pak Tito. kemandirian Waalaikumsalam harus gitu. mulai dilatih sejak kecil. Kamu akan merasakan manfaat Berapa Pak? setelah besar Halaman 53. setelah besar nanti. Misalnya, suatu saat nanti kamu bersekolah di luar kota dan harus kos. Kamu mungkin telah terbiasa dengan hidup mandiri. Sebenarnya masih ada banyak manfaat mengikuti kemah bersama. Apakah kamu tertarik untuk mengikuti kemah bersama? Oke, terima kasih Raihana yang sudah membacakan. Iya, kita sebagai kalau kita bersekolah di Muhammadiyah, bukan aktivitas kita bukan pramuka ya, tetapi Hizbul Waton atau yang disingkat menjadi HW. Nah, di Hizbul Waton pun ada istilahnya berkemah ya. Kalau berkemah biasanya itu dilakukan oleh siswa dan siswi kelas 4 dan 5. Kenapa diperuntukkan untuk kelas 4 dan 5? Karena kalau kelas 6 itu sudah disibukkan untuk menghadapi ujian akhir. Nah, jadi kalau untuk kelas 4 dan 5 mereka sedang dalam kondisi yang bagus ya. Sedangkan kenapa kelas 3 tidak diikut sertakan? Karena kelas 3 di sini dalam masa untuk berkemah ini memang cukup riskan ya, di mana ya masih sangat muda dan mungkin masih butuh perhatian orang tua. Artinya dalam hal ini kan tidak mungkin ketika kita berkemah orang tuanya juga ikut berkemah. Nanti jangan-jangan kita kemah orang tuanya ada di lingkungan perkemahan, dia ikut berkemah juga ya. Dan ini akan mengganggu. Karena apa? Karena berkemah ini biasanya membangun kemandirian ya. Nah, kalau di sekolah kita di Hizbul Waton kita mengadakan perkemahan ini setahun sekali ya, diperuntukkan untuk kelas 4 dan kelas 5. Tapi untuk 2 tahun ini ya perkemahan tidak dilaksanakan karena pada pertengahan Maret atau sekitar tanggal 16 Maret ya kita ya tepatnya di Indonesia ya ini dinyatakan pandemi ya. Kemudian sampai sekarang pun kita belum menghadapi masa normal ya, atau mungkin perkiraan di kedepannya kita baru bisa masuk di bulan Juli ya, dan itu pun ada beberapa yang harus kita lakukan ya. Nah, untuk tahun ini kemungkinan juga tidak dilaksanakan ya, dan insya Allah kita akan melaksanakannya di tahun depan ya, atau di tahun 2000. Mungkin ketika kalian sudah naik kelas 4 perkemahan ini akan dilaksanakan ya. Nah, biasanya perkemahan ini di sekolah kita dilaksanakan pada saat kita selesai mengerjakan ujian akhir sekolah ya. Ketika kita sudah menyelesaikan ujian akhir sekolah, ini kita sudah tidak lagi dibebankan untuk bukan tidak dibebankan ya, belajar tetap ya, tapi kita sudah terlepas dari biasanya ujian itu kan kalau sedang ujian kita tidak akan bisa konsentrasi. Makanya dilaksanakan ketika setelah ujian sekolah berakhir. Nah,
Dari yang tadi teman kita Raina bacakan ya, Aku Anak Mandiri, dari judulnya. Jadi kalau berkemah itu membangun kemandirian. Kenapa membangun kemandirian? Ya, mungkin kalian juga di rumah sudah mandiri ya. Ya, ada beberapa yang Bapak lihat dari foto-foto yang kalian kirimkan di setiap hari Senin ya. Dengan jadwal pembiasaan itu, di situ Bapak melihat kalian sudah bisa merapikan kamar kalian, kemudian kalian bisa melaksanakan sholat ya, sholat wajib, sholat sunnah, dan beberapa mungkin ada yang membersihkan piring atau mencuci piring atau yang lainnya ya. Bahkan ada, kalau tidak salah itu ada yang memasak ya. Dulu waktu Bapak kecil memasak di usia itu ya, orang tua Bapak selalu mengawasi, bukannya apa-apa. Kadang-kadang Bapak lihat, kalau tidak dilihatin ya, kalau contoh aja ya, kita Bapak pernah melakukan sampai airnya habis ya, airnya habis dan kemudian pancinya bolong ya. Yang pertama Bapak dimarahi karena apa? Karena dulu kan pakai minyak tanah ya, jadi kalau memasak air itu sampai habis, bahkan sampai pancinya bolong ya, minyak tanah itu kan cukup mahal ya. Jadi Bapak kena marah. Yang pertama merusak alat dapur, kedua karena menghabiskan bahan bakar. Ya, itu cuman sekelumit cerita aja ya. Itu dulu ketika kita kecil. Nah, sebenarnya dengan acara berkemah kita juga bisa melatih kemandirian kita ya, dimana di situ yang tadi Bapak ceritakan, kita bisa menjalankan aktivitas atau rutinitas kita sendiri-sendiri ya, sebagaimana yang sering dikirim melalui email Bapak ya, itu foto-foto atau jadwal kegiatan yang membuat kalian itu untuk hidup mandiri. Nah, dari pembiasaan yang seperti yang itu ya, nah di acara berkemah ini juga seperti itu ya, melatih kemandirian kita. Kita bisa memasak sendiri, kemudian mencuci, kemudian bangun tidur sudah tidak lagi dibangunkan oleh orang tua atau yang lain ya, kemudian bisa merasakan hidup ini sangat bermanfaat ya. Memang kalau kita berkemah ini ya, contoh ya, kalau kita biasanya di kepanduan Hizbul Wathan kan, kalau berkemah itu dibuat kelompok, dan kelompok ini masing-masing membuat membuat aturan dalam kelompoknya ini ya, siapa yang akan berjaga pada malam hari, kemudian siapa yang akan membuat atau memasak ya, siapa yang menjadi ketua kelompok untuk mengatur kelompoknya agar tertib ya. Tapi kalau di Hizbul Wathan, walaupun ada kelompok untuk siswa, itu juga didampingi oleh guru. Biasanya setiap kelompok satu guru, baik itu siswi ataupun siswanya ya, pasti ada guru yang mendampingi. Karena apa? Karena dengan didampingi guru, maka bisa diawasi ataupun agar aktivitas dalam perkemahan itu menjadi berjalan dengan lancar ya. Di saat berkemah ya, kalau kita lihat di sini ada gambar ya, sedang memasak. Nah,
untuk memasak di kemah itu kan tidak ada yang namanya kompor, tidak ada namanya apa namanya alat untuk memasak. Makanya kita di sini ini ada sebuah kegiatan memasak di mana setiap kelompok di sini ada kelompok putra dan kelompok putri memasak sendiri. Di sini ada pioneering ya. Ini ada apa namanya seperti bentuk limas ya, bentuk segitiga, di mana di bawahnya anak-anak ini bisa memasak. Nah, dalam ini ada sebelum kita berkemah kita dilatih ya. Pertama ya tali temali, di mana itu akan membuat kita bagaimana cara mengikat ya, dengan beberapa simpul yang ada simpul mati, ada simpul jangkar dan lainnya. Mungkin itu nanti akan kalian pelajari, di mana itu semua akan berguna ketika kalian nanti akan berkemah atau di kehidupan lainnya. Nah, kemudian dengan cara membuat pioneering ini juga membuat kita akan apa ya, menjadi bermanfaat ya. Kalau kita misalkan membuat pioneering untuk memasak ya, mau nggak mau kan itu akan menggunakan beberapa simpul tali ya. Nah, itu harus kita pahami. Nah, juga bagaimana cara membuat apa namanya gantungan yang nantinya akan dijadikan tempat untuk memasak. Nah, kalau apa namanya di sini memasaknya memang ada pancinya memiliki gantungan. Tapi kalau tidak memiliki gantungan gimana? Nah, itu juga harus kita apa namanya sikapi. Oke. Selanjutnya coba kita buka halaman 55. Bapak minta tolong untuk Re untuk membacakan ya halaman 55. Dani menjadi anak mandiri. Baik, Pak. Dani menjadi anak mandiri. Dani telah lama mengikuti kegiatan pramuka di sekolahnya. Ia telah mengalami banyak perubahan. Dahulu Dani anak yang manja. Segala sesuatu harus dilayani dengan orang tuanya. Mulai dari mandi, menyiapkan makanan, belajar, hingga akan tidur. Lalu ketika hendak mandi, segala peralatan dipersiapkan orang tuanya. Baju-bajunya dipersiapkan orang tuanya. Demikian juga ketika hendak makan atau tidur. Semuanya dipersiapkan oleh orang tuanya. Ia tidak mempersiapkannya sendiri. Ia masih bergantung pada orang tuanya. Namun setelah ia mengikuti kegiatan pramuka, sedikit demi sedikit telah berubah. Pada saat ini Dani bukan lagi anak manja. Ia telah mampu menyiapkan keperluannya sendiri. Belajar pun tidak lagi harus diperintahkan atau ditunggui. Ketika hendak makan, ia mengambil sendiri, makan sendiri, dan setelah mencuci peralatan yang dipakai. Ketika hendak sekolah, mulai mandi hingga mempersiapkan sendiri, mulai dari menyiapkan buku pelajaran, mengerjakan PR, hingga peralatan sekolah lainnya. Ketika hendak mengikuti kegiatan pramuka, Dani mempersiapkan sendiri. Ia memakai seragam sendiri. Ada banyak kelengkapan pramuka yang harus dipersiapkannya. Ada sabuk, kaos kaki, sepatu, tali, dan berbagai atribut pramuka, topi, dan beberapa perlengkapan lainnya. Kegiatan pramuka melatihnya menjadi anak yang mandiri. Dani bahkan membantu pekerjaan rumah orang tuanya karena
Oleh karena itu orang tuanya menjadi senang dan bangga. Oke, terima kasih Rey. Sama-sama Pak. Ya, pada wacana di sini atau bacaan di sini kita memperhatikan ada seorang tokoh ya, namanya Dani. Dani ini adalah dulunya adalah anak yang manja ya. Segala sesuatunya dipersiapkan oleh orang tuanya. Jadi kadang ya itu tadi ya, bangun, dari mulai bangun, kemudian mandi sudah disediakan oleh orang tuanya ya. Dan kalaupun makan ataupun minum kadang-kadang juga apa ya, dia harus disuruh oleh orang tuanya. Padahal makan dan minum kan itu kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, di mana ini adalah sebuah cerita ya untuk menyadarkan kita. Di sini dalam cerita ini kita disadarkan bahwa Dani ini harus berubah menjadi orang yang lebih mandiri. Karena coba di akhir paragraf kita lihat sini ada kebanggaan bagi orang tua. Karena apa? Karena anaknya sudah bisa melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri ya, seperti menyiapkan alat-alat pelajaran untuk ke sekolah ya, kemudian untuk mempersiapkan ya semuanya ya, perlengkapan dan lainnya ketika dia belajar. Nah, tapi kan kalau pada kesempatan kali ini kan biasanya kita hanya bertatap muka melalui Google Meet ya. Mungkin kemandirian kita bisa kita buktikan dengan kita mengerjakan itu setelah kita mempelajari bagaimana orang tua mempersiapkan alat-alat untuk Google Meet ya, kalian sudah menyiapkannya sendiri. Itu adalah salah satu contoh ya dalam hidup kemandirian. Nah, di sini diceritakan kalau ya, kenapa? Oke, di sini diceritakan dan ini sudah bisa menyiapkan semuanya atau bersikap mandiri ketika dia sudah mengikuti kegiatan pramuka. Nah, sebenarnya di sini juga sama ya, ada kegiatan pramuka, tapi kita namanya Hizbul Waton. Biasanya di sekolah kita melaksanakannya pada hari Rabu. Memang untuk daerah Jakarta ya, kita melaksanakan, kalau di sekolah negeri ya itu melaksanakan pramuka, sedangkan untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah ya itu melaksanakan Hizbul Waton atau HW. Nah, dari kegiatan ini dilatih kemandirian ya. Mungkin kalau di sekarang ya tidak bisa secara langsung ya, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti kita dilatih untuk melaksanakan ibadah praktis ya, bagaimana kita cara berwudu, bagaimana cara kita sholat ya, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua ya, dan mungkin kita diajarkan beberapa simpul atau tali temali yang tanpa kita sadari kedepannya ini akan lebih berguna bagi kehidupan kita. Kemudian kita diajarkan untuk memahami sandi ya, entah itu sandi Morse, sandi kotak, sandi rumput dan lain-lain ya. Itu di kepanduan akan diajarkan ya. Dan biasanya ini tidak diajarkan secara terstruktur ya, dalam arti hanya dalam kegiatan kepanduan saja ya. Hal-hal seperti itu yang nantinya akan membuat siswa akan menjadi mandiri ya.
dengan dia melaksanakan kegiatan baris berbaris itu akan membuat menjadi teratur. Nah, kalau sudah dibangun sikap kemandirian, ya, maka akan terbentuk jiwa pribadi yang kuat, ya, yang istilahnya orang yang gigih, yang ulet, ya, dimana dia tidak gampang menyerah, ya. Contoh ya, kalau misalkan kita di sini Google Meet, ya, karena bukan datang ya, karena mungkin setelah sholat subuh tidur lagi, terus ketiduran, akhirnya buat Google Meet udah agak terlambat. Ya udahlah, daripada terlambat, mending kita istilahnya izin aja gitu. Ya, itu adalah orang yang tidak memiliki semangat, ya, kegigihan. Karena apa? Walaupun kita terlambat, kita harus tetap hadir, ya, dimana kita di sini belajar untuk menjadi orang yang istilahnya tidak gampang menyerah, ya. Ya, kalau dulu ketika sekolah masih luring, ya, banyak yang hadir, maksudnya yang datang ke sekolahan itu sudah terlambat, walaupun istilahnya masih keburu, ya, yang tadi yang Bapak ceritakan, karena setelah sholat subuh dia tidur lagi, akhirnya bangun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Kaisya. Jadi ketika dia bangun ternyata sudah jam 7. Akhirnya ya sudah, dia bilang sama orang tuanya, nggak mau ke sekolah, kenapa, sudah terlambat gitu, ya. Itu salah satu contoh, ya. Tapi dengan orang yang memiliki semangat, kegigihan, ya, mereka tidak gampang menyerah, ya. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, ya. Di sini Bapak bangga dengan kalian, dengan anak atau siswa-siswi kelas 3D, ya. Kalau Bapak lihat di di kirimannya untuk pembiasaan harian, kalian sudah bisa mandiri, ya. Ada yang mengerjakan pekerjaan rumah atau membantu kegiatan aktivitas orang tua di rumah, ya. Yang ini membuat Bapak merasa bangga, ya, kalau kalian ini sudah mempunyai sikap yang mandiri, ya. Karena dengan kemandirian, ya, itu akan membentuk karakter kalian, di mana kalian menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Artinya kalau tidak gampang menyerah, kalian memiliki semangat, ya, dalam setiap aktivitas yang kalian laksanakan, ya. Nah, biasanya orang yang terbiasa untuk bersikap mandiri, ya, menjadikan kita orang yang tidak. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Ya, silakan. Ya, orang yang memiliki sikap kemandirian tidak gampang putus asa, ya. Jadi tidak ada istilah orang putus asa dalam. Oke, ya, ini Bapak minta tolong lagi kepada siapa nih? Oke, Aiman, ya. Bapak minta tolong bisa dibuka halaman 65. Dibuka halaman 65, mengambil keputusan secara mandiri. Mengambil keputusan secara mandiri. Apakah kamu pernah mendengar kalimat patuh dan suka bermusyawarah? Sebagai anggota pramuka, tentu kamu sering mendengarnya. Kalimat tersebut merupakan salah satu isi
Dasa Dharma Pramuka yang dibaca tiap ucapan. Pramuka, apakah kamu terbiasa melakukan musyawarah bersama dengan anggota barungmu? Segala macam permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Kegiatan pramuka di sekolah Dani telah dimulai. Sebelumnya para anggota dibagi menjadi barung-barung untuk kelompok pramuka siaga. Kebetulan Dani ditunjukkan sebagai ketua burung. Dani bersama teman-temannya belum menentukan nama barungnya. Oleh karena itu mereka bermusyawarah bersama. Setiap anggota diberi kesempatan untuk memberi pendapat. Dani menampung tiap pendapat dari temannya. Setelah diskusi, dicapailah kesepakatan untuk menamai barungnya dengan hitam. Mereka sangat senang dan puas dengan hasil musyawarah. Apakah kamu juga tahu apa yang dilakukan Dani bersama teman-temannya sesuai dengan sila Pancasila? Apa yang mereka lakukan sesuai dengan sila keempat Pancasila? Sila tersebut berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Bunyi sila tersebut dilambangkan dengan kepala banteng dengan latar belakang merah. Banteng merupakan hewan terbiasa dengan hidup berkelompok. Berikut ini kebiasaan yang sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila. Oke, terima kasih Aiman. Sudah membacakan yang tadi Bapak minta ya. Nah, di akhir cerita Aiman di sini ada 4 gambar ya. Bapak minta siapa yang tahu gambar di sini? Yang tahu tolong kasih tangan ya. Oke. Ada? Ada pemilihan ketua RT. Ya. Ada pemilihan ketua kelas. Oke. Ini apa nih yang keempat? Yang paling kanan bawah. Ya. Jadi, oke, ada yang tahu? Ya, ini di keluarga ya. Bermusyawarah untuk kayaknya untuk berpergian deh Pak. Oke, bisa juga ya. Jadi bermusyawarah itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja ya. Dari yang tadi Aiman bacakan ya. Di sini ya, ketika teman-teman di kelas bagaimana dia mengerjakan tugas kelompoknya, disusunlah dia dimusyawarahkan. Siapa yang jadi ketua, siapa yang nantinya akan istilahnya mungkin kalau tugas kelompok, kalau dulu kan ada ya misalkan ke rumah siapa nih gitu ya. Biasanya tugas kelompok ini dilakukan kalau dulu ya Bapak masih kecil itu tentukan rumah siapa yang bisa ditempati. Artinya ya rumah yang memang dekat dari mana aja, strategis ya, itu harus dibicarakan. Kemudian siapa yang menjadi ketuanya. Nah, kalau sudah dilaksanakan kapan dan waktunya, mereka mudah untuk
menyelesaikan tugas kelompok yang ada, ya. Itu kalau dulu. Kemudian di sini ada di ruangan kelas, ya. Nah, di ruangan kelas biasanya kan kadang kalau pergantian kelas atau setelah istirahat, ya, itu bisa saja misalkan kalau dulu, ya, ada yang makan di dalam kelas, ya. Kalau dia makan di kantin, kadang kan tempatnya rame, jadi kalau buat makan duduk itu tidak bisa. Akhirnya sebagian ada yang makan di kelas. Makanya sebagai ketua kelas, ya, harus membicarakan kalau di kelas itu kita tidak boleh makan, tetapi ya itu ingat sendiri, ya, kadang-kadang kan kita makan, kadang-kadang ada bungkusnya atau apanya, ya, itu kita masukkan ke dalam laci, ya, yang akhirnya bahkan kalau masuk ketika istirahat kemudian dia masuk, ya, dengan tergesa-gesa dia masukkan makanan yang belum habis ke dalam lacinya, sehingga ini menyebabkan makanan ini atau tempat makan yang tadinya kita bawa dari rumah tertinggal. Nah, kalau sudah biasanya sampai berhari-hari, dan ini akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, di sini mungkin di kelas, ketua kelas membicarakan bagaimana kalau memang makan di kelas, ya, harus tertib, harus teratur, artinya tidak merusak, ya, dengan cara membuang sampah sembarangan atau membuang sampah sisa hasil makanan di kolong meja, ya. Kenapa? Walaupun sekolah kita ada OB yang akan membersihkan, tetapi kalau kita bisa menggunakan maksud Bapak, kalau kita bisa menjaga kebersihan, ya, kita pun akan terjaga dari bibit penyakit, ya. Kalau kita memasukkan sampah ke kolong meja atau makanan kita di kolong meja, ini akan menyebabkan bibit penyakit lebih cepat berkembang, ya. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri, mungkin di sini ada warga, ya, dalam pemilihan ketua RT ataupun apa, ya, ini dilakukan secara musyawarah. Nah, yang terakhir ini dalam keluarga kita bisa membicarakan, misalkan kita mau jalan-jalan kemana nih, ya. Biasanya kan ayah sama ibu, kemudian anak-anak ngumpul, ini gimana akhir tahun kita mau jalan-jalan kemana? Wah, kalau ke puncak kayaknya sudah sering, ya, bosen, ya, gimana? Ya, mungkin ke pantai, ya, itu harus dimusyawarahkan juga dan harus di di mindset, ya. Jadi kita harus, kalau kita jalan ke gunung atau ke tempat-tempat yang dataran tinggi, otomatis kita akan membawa pakaian yang tebal. Tapi kalau kita mau jalan-jalan ke tepi pantai, ya, kita harus mengenakan pakaian yang tidak tebal, ya. Tipis. Iya, yang tipis. Tipis di sini bukan berarti transparan, ya, tetapi tipis di sini adalah kaos atau pakaian yang mudah menyerap keringat. Karena apa? Karena kalau ke pantai kita pakai misalkan jaket atau bahan yang tebal, ya, ini membuat kita menjadi keringatan, ya, atau kepanasan. Karena kalau di daerah pantai pakai pakaian yang tebal membuat kita terkena sinar matahari, dan pakaian kita pakai itu membuat kita menjadi gerah atau kepanasan. Nah, itu, ya, yang harus diingatkan. Nah, kemudian sebelumnya, ya,
yang tadi teman kita Aiman bacakan ini juga memberikan pernyataan bahwa mengambil keputusan secara mandiri itu memang harus kita hadapi atau kita lakukan, ya. Tapi mengambil keputusan secara mandiri juga memiliki perhitungan, ya, di mana perhitungan-perhitungan ini atau keputusan yang harus kita lakukan ini tidak menyusahkan orang dan diri kita sendiri, ya. Contoh ya, kalau misalkan kita ke mana? Kita misalkan akan liburan ke puncak. Tapi yang kita bawa pakaian-pakaian yang tipis. Padahal kita sudah diingatkan oleh orang tua untuk membawa pakaian yang tebal. Tapi karena kita pikir dengan membawa pakaian yang tebal ini berat di tas kita bawa yang tipis saja. Pada akhirnya ketika malam hari ya, udara menjadi lebih dingin, kita akan menggigil ya. Kalau nah itu ya yang biasanya terjadi seperti itu. Jadi keputusan ini bukan dalam arti yang berat ya. Bagaimana kita membawa perlengkapan kita ini sesuai dengan kondisi yang ada ya. Ya, jadi kalau kita bawa pakaian yang tebal ke mana? Kalau liburan ke puncak atau ke tempat yang dingin ya, walaupun konsekuensinya mungkin dalam membawanya kita berat, tetapi ketika kita berada di sana kita tidak lagi dibebani atau tidak merugikan diri kita sendiri ya. Nah, kalau kita bawa pakaian yang tipis, mungkin kita akan pertama merugikan diri kita sendiri. Nah, kemudian orang atau keluarga yang lain, misalnya gini, kalau kita lupa bawa jaket, kita tidak mengenakan jaket pada malam hari, akhirnya ya untuk keluar jalan-jalan kalau kita pakai sarung kan malu, ya kan? Jadi kalau kita ingin liburan, kita harus juga mengatur atau memusyawarahkan itu dengan keluarga. Kalau itu liburan keluarga. Oke, untuk di sini ya musyawarah ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja ya, karena itu tadi, karena musyawarah ini sebagai sebenarnya budaya kita sebagai bangsa Indonesia ya. Orang Indonesia ini orang yang boleh dibilang ya, kenapa? Ceki? Sebentar ya, saya mau ke toilet. Oke, silakan. Ya, jadi sebagai orang Indonesia kita mempunyai budaya gotong royong dan musyawarah ya. Kalau dulu waktu di Bapak kecil ya pernah menyaksikan bagaimana orang-orang di desa itu bergotong royong. Tapi bergotong royong juga tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada musyawarah. Kalau dulu dilakukannya di balai desa ya, misalkan mau membetulkan atau merenovasi jembatan. Nah, itu malamnya dimusyawarahkan bagaimana cara jembatan itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi dengan begitu orang-orang yang tadinya ingin melakukan aktivitas di luar ya, mungkin karena dilakukan pada saat libur atau mereka dengan adanya pertemuan itu menyiapkan atau menyediakan waktu pada waktu luangnya ya, pada hari Minggu mereka melaksanakan kerja bakti untuk membangun. Karena sudah dimusyawarahkan, berarti sudah tahu siapa saja yang maksudnya warga yang
harus melakukan pekerjaan yang bisa membuat atau membangun, biasanya dia ditugaskan untuk membuat, ya itu juga dibantu dengan yang lain. Nah, kemudian yang lainnya juga menyediakan biasanya makanan atau yang lain, itu sudah terstruktur. Karena apa? Karena sudah dimusyawarahkan atau sudah dibicarakan dari kepala kampung kepada warganya, ya. Jadi instruksinya sudah dilaksanakan, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan, ya, dan warga tidak merasa terbebani dan menjadi senang, ya, karena jembatan yang dibuat selesai, mereka tidak merasa capek. Karena apa? Kalau pekerjaan dilakukan secara bersama-sama akan lebih ringan, ya. Nah, itu yang bisa dilakukan dengan musyawarah. Jadi musyawarah itu misalkan dalam membuat pekerjaan, bukan pekerjaan itu sudah dilakukan, tetapi sebelum pekerjaan itu dilakukan. Jadi itu contoh, ya. Contoh dalam keluarga, misalkan kita akan liburan. Nah, biasanya liburan itu musyawarah dilakukan ketika sebelum liburan itu dilakukan, ya. Karena apa? Kalau setelah liburan itu dilakukan, yang ada hanya penyesalan. Karena apa? Karena kita akan mengoreksi, liburannya begini, harusnya kita ke pantai, kenapa harus ke gunung, gitu. Itu, ya. Itu kalau sudah dilaksanakan liburannya, baru kita bicarakan, yang ada hanya penyesalan dan ya seperti itu. Tapi kalau kita liburan ini direncanakan atau dimusyawarahkan sebelum liburan itu dilakukan, ya, maka liburan itu akan lebih terencana, dan kita akan mendapatkan liburan itu kan untuk menghasilkan agar pikiran kita menjadi fresh, ya, segar, ya. Sehingga kita ketika liburan merasa bahwa liburan itu menyenangkan, dan kita untuk beraktivitas seperti semula menjadi lebih lebih bersemangat, ya. Itu salah satunya. Nah, kemudian ya itu. Jadi musyawarah ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, ya. Di mana musyawarah ini akan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan orang, ya, kelompok atau diri sendiri, ya, itu tadi. Nah, musyawarah ini juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, di mana dalam musyawarah, ya, ini mencerminkan sila dari Pancasila, yaitu tepatnya sila keempat, ya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam kalimat ini, ya, mengandung pengertian bahwa, ya, dalam bermusyawarah juga harus ada pemimpin. Artinya ada orang yang bisa mengatur agar musyawarah itu menjadi lebih tertib. Nah, itu yang nah, di dalam Pancasila sila keempat itu maksud Bapak dilambangkan dengan kepala banteng, ya. Kenapa dengan kepala banteng? Karena banteng adalah makhluk makhluk mamalia yang hidupnya berkelompok. Biasanya kalau banteng-banteng liar, ya, hidupnya berkelompok. Kenapa hidup berkelompok? Karena dengan hidup berkelompok, maka banteng ini akan lebih kuat, ya.
istilahnya kuat dalam arti Bapak contohkan ketika kalian mematahkan satu lidi itu kan lebih mudah. Tapi ketika lidi itu banyak lidi disatukan, ya, kalian ingin mematahkan lidi itu menjadi lebih sulit. Kalau kalian tidak percaya, silakan saja lakukan itu, ya. Nah, begitu dengan hewan banteng ini, kenapa dia hidup berkelompok? Nah, dalam habitat liarnya, kalau dia hidup itu menyendiri, dia akan menjadi hewan yang dimangsa oleh predator, ya, atau hewan predator pemangsa lainnya, ya. Tapi kalau dia hidup berkelompok, ya, maka kelompok ini akan menyerang dari predator yang ada, ya. Dia tidak akan kabur, tapi bahkan mungkin bisa mengusir predator yang ada. Nah, kenapa di gambar kepala banteng itu ada dasar atau backgroundnya berwarna merah, ya. Nah, warna merah ini memiliki arti keberanian, ya, ketegasan. Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia ya juga harus berani dan tegas untuk mengambil keputusan. Nah, di mana dalam bermusyawarah, ya, kita harus berani, tetapi juga kita harus mempunyai rasa tidak boleh mempunyai rasa bahwa kita yang paling benar atau menang sendiri, tidak boleh, ya. Tetapi kita juga harus menghargai pendapat orang lain, ya. Jadi dalam musyawarah, walaupun kita harus tegas, harus berani, tapi kita juga harus menghargai ide atau pemikiran dari orang-orang dalam musyawarah tersebut, ya. Dan juga tidak boleh mementingkan kepentingan kelompok, ya, untuk menjadikan kelompok kita menjadi lebih baik atau lebih besar. Oke, satu lagi Bapak minta tolong kepada siapa ya? Di sini ada Bapak mau dengar suaranya Malika, boleh dibuka halaman 72. Malika, ada Malika? Oke. Ya, sudah dibuka halaman 72. Ya, aku bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Ya, silakan tolong dibaca dan kita semua yang lainnya mendengarkan. Silakan Malika. Arman telah lama mengikuti kegiatan pramuka kemandirian yang diajarkan dalam pramuka. Kebiasaan tersebut sangat bermanfaat jika diterapkan di rumah orang tua bersenang. Arman bangun di pukul 5 pagi. Setelah itu dia berwudu dan sholat subuh. Tidak lupa ia merapikan tidurnya. Yang menjadi kebiasaannya, ia menyapu lantai dan halaman rumah. Arman selalu sarapan pagi dan ia berangkat ke sekolah sendiri. Sekolahnya tidak jauh dari rumah. Ia berangkat dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Rani teman sekelas Arman. Ia juga rajin mengikuti kegiatan pramuka. Kedua orang tua Rani bekerja. Ia biasa sendiri di rumah sebelum orang tuanya pulang. Sepulang sekolah, ia mengambil makanan siang sendiri. Ia membuat lauk untuk makan sendiri. Ia telah mampu menggoreng telur. Setelah makan, ia mencuci piringnya sendiri. Sangat senang dapat melakukannya. Orang tuanya juga senang dan bangga
Rani dan pulang dengan berjalan kaki. Kapan yang ditunggukan oleh Arman dan Rani dibuatkan simbol khusus. Arman dan Rani juga memilikinya terkait kapannya. Tanda kecakapan khusus kanan Arman. Dan Rani memasang menjadi beberapa tanda kecakapan yang berisi pramuka siaga. Tanda kecakapan diberikan menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan dan kemandirian. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan alat dan tanda pelantikan. Ada juga stangher, tanda harian, tanda WOM, atau tanda pramuka sedunia. Iya, terima kasih Malika. Oke ya, yang dibacakan oleh Malika adalah sikap kemandirian dari Arman dan siapa tadi? Rani ya. Ya. Nah, Arman dan Rani ini adalah seorang anggota pramuka, di mana dengan kemandiriannya akhirnya Arman dan Rani memiliki tanda kecakapan khusus, ya. Nah, tanda kecakapan khusus ini diberikan biasanya oleh pramuka, ya, agar anak ini menjadi lebih bersemangat dalam beraktivitas, ya. Nah, kalau yang khusus biasanya kan berbeda dengan yang lain. Misalkan kalau Arman di sini, ya, dia adalah orang yang mandiri dalam sikap dalam kesehariannya. Dia adalah orang yang mandiri, bangun tidur, dia merapikan tempat tidurnya, kemudian kemudian membersihkan diri, kemudian berwudu dan istilahnya melaksanakan sholat subuh dan sampai pada akhirnya dia menyiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri. Nah, ini akan membangun sikap kemandirian. Ya. Nah, dengan menumbuhkan sikap kemandirian di sini, ya. Kenapa? Oke, dengan menumbuhkan sikap kemandirian di sini, maka akan terbentuk bahwa kita menjadi siswa yang atau anak yang mandiri, tidak manja, ya, tidak selalu bergantung dengan orang lain, ya. Yang dimaksud bergantung itu apa-apa, ada mama, ada papa, nanti juga disiapin. Jangan berpikiran seperti itu, ya. Karena dengan seperti itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang manja dan tidak membuat kita menjadi berkembang dalam berpikir, ya. Biasanya kalau anak yang manja menjadi lebih tidak peduli dengan keadaan, ya, dan tidak mempunyai sikap mandiri atau tidak mempunyai pemikiran ke depannya. Karena apa? Dengan sikap manjanya maka akan membentuk karakter dia menjadi orang yang menjadi pemalas, kemudian penakut atau yang lain, ya. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Arman dan Rani karena dia memiliki sikap kemandirian, maka dia menjadi anggota dalam kepramukaan dan dia menjadi
siswa yang atau mendapatkan tanda kecakapan khusus, ya. Nah, kalau tanda-tanda kecakapan khusus ini diberikan kalau di Hizbul-Wathan atau di pramuka, ini dilakukan ketika orang tersebut memiliki kecakapan yang berbeda dengan orang lain, ya. Misalkan kalau di Hizbul-Wathan karena dia hafal juz 30 misalkan kelas, maka dia harus dia mendapatkan, karena kan tidak semua yang hafal, maka dia diberi kecakapan khusus di situ. Atau dia siswa yang rajin dalam beribadah, ya, nanti akan diberi kecakapan khusus. Nah, ini untuk untuk ini kenapa diberikan tanda ini, biasanya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada siswa dan teman-temannya untuk lebih baik lagi. Itu ya, seperti itu. Nah, jadi kecakapan khusus ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat, ya, atau memotivasi siswa untuk lebih baik lagi. Ada kecakapan khusus, juga ada kecakapan umum. Nah, sedangkan kecakapan umum ini adalah kecakapan misalkan dalam satu regu adalah regu yang kompak. Nah, ini akan diberi kecakapan. Dan ini sifatnya umum karena berlaku untuk orang banyak. Tapi kalau kecakapan khusus ini hanya beberapa orang saja yang memilikinya. Nah, itu ya. Jadi orang yang bersikap mandiri akan membuat kita menjadi orang yang berguna, ya, berguna bagi diri dan orang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Insya Allah tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak coba ulas ya. Bapak coba lihat di sini di halaman berapa ya? Halaman 82. Bapak minta tolong siapa ya? Sahnas ada? Sahnas. Iya, Pak. Dibuka bukunya halaman 82. Iya, Pak. Ya. Ya. Membaca teks kemandirian. Yang atas apa yang bawah, Pak? Yang bawah, yang bawah. Mandiri dalam beribadah. Dani dan keluarganya beragama Islam. Teman-temannya memiliki agama yang berbeda. Ada Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Mereka dapat rukun dalam perbedaan, belajar bersama, bermain bersama, dan mengikuti kegiatan pramuka bersama merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Dani dan teman-temannya taat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Dani biasa sholat di masjid. Ia biasanya berangkat sendirian karena masjid terletak di dekat rumah. Sehabis sholat maghrib, Dani dan adiknya biasa mengaji bersama. Orang tuanya biasa menyimak bacaannya. Jika salat diperbaiki, Dani melakukan semuanya dengan kesadaran sendiri. Teman-teman Dani juga melakukan hal yang sama. Mereka menjalankan ibadah sesuai keyakinan dengan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, semua keperluannya mereka siapkan sendiri, misalnya baju,
yang akan dipakai, peralatan yang akan digunakan. Bahkan mereka berangkat ke tempat peribadatan sendiri dengan orang tua yang biasa menemaninya. Keluarga menjadi tampak harmonis dan religius. Dani dan teman-temannya termasuk anak yang taat beribadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila. Ini sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Bagaimana bentuk pengalaman sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai sila pertama Pancasila. Dani taat menjalankan ibadah. Dani beribadah sesuai agama yang dianutnya. Dalam sehari ia menyempatkan diri untuk mengingat Tuhan. Ia beribadah 5 kali dalam sehari. Dani mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum tidur, Dana selalu berdoa. Ia berdoa menurut keyakinannya. Ia berdoa atas anugerah Tuhan yang sangat banyak. Ia juga memohon keselamatan dan kesuksesan, berdoa sebagai tanda bersyukur, berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan Nirvana. Nirvana mengamalkan sila pertama Pancasila. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai lingkungannya. Kelestarian lingkungan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jika ada lahan kritis atau gundul, anggota pramuka secara bersama-sama akan mengadakan penghijauan. Lingkungan merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Mencintai dan menjaga lingkungan sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila. Iya, terima kasih Sahnas sudah membacakan kemandirian dalam beribadah. Oke, dalam beribadah yang kita tahu ada ibadah kita dalam Islam ya, ada hablum minallah dan hablum minanas yang artinya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita sesama makhluk hidup ya, manusia dan makhluk hidup. Nah, tadi di sini ya dibicarakan bahwa Dan ini memiliki dia ini adalah seorang muslim ya, keluarganya muslim sehingga melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau di Jakarta ya, di sekolah Muhammadiyah sini ya, alhamdulillah semuanya beragama Islam ya. Tapi ketika di luar ya, kita berteman dengan teman yang berbeda agama dengan kita, kita juga harus menghargai ya keyakinan mereka ya. Tapi menghargai ini bukan kita ikut melaksanakan keyakinan mereka ya, ini sangat tidak boleh ya. Karena apa? Karena dengan kita melakukan menjalankan keyakinan mereka, berarti kita sudah menghina bagi mereka ya. Nah, contoh ya dalam menjalankan ibadah Dan ini adalah orang yang sangat taat, di mana setiap paginya ya subuh dia bangun, kemudian membereskan tempat tidurnya, kemudian dia bebenah, kemudian dia jalan ke masjid ya. Nah, karena apa? Karena di masjid ya
Ya, di masjid ini adalah bisa dilakukan sholat berjamaah, karena keutamaan dari sholat berjamaah ini pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Makanya Dani menyempatkan diri untuk sholat ke masjid. Nah, tapi dia melakukan ini secara mandiri, bukan berarti Dani ke masjid dia sholat sendiri untuk mandiri, bukan. Tapi Dani ke masjid untuk sholat berjamaah. Tetapi kemandiriannya dia tunjukkan dengan dia menyiapkan perlengkapannya itu secara mandiri atau sendiri, ya. Nah, di sini Dani memiliki teman yang berbeda agama, yang artinya Dani juga harus menghormati teman-temannya untuk melaksanakan keyakinannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Tetapi juga teman-temannya juga yang berbeda agama juga memiliki toleransi, ya, ketika Dani mengerjakan ibadahnya, teman-temannya tidak mengganggunya, ya, atau itulah sikap yang ditunjukkan untuk saling bertoleransi dalam antar umat beragama di negara kita. Nah, keyakinan Dani terhadap Allah Subhanahu wa taala ini mencerminkan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, di mana ya, di negara kita ini ada beberapa agama yang diakui, ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu, ya, dan ada aliran kepercayaan, di mana ini menjadi yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, ya. Jadi sebagai rakyat Indonesia harus mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, Pancasila ini disimbolkan dengan bintang, ya. Bintang ini kan kalau kita lihat adanya pada malam hari, sehingga makanya background dalam ini diwakili dengan warna hitam. Nah, warna hitam di sini bukan memiliki simbol kesedihan, ya. Ya, kalau kita lihat kalau ada orang yang meninggal pasti pakai warna hitam, ya. Ya, sebenarnya itu bukan budaya kita, ya. Tetapi kalau ada yang meninggal pakainya warnanya putih. Ya, jadi kalau warna hitam ini bukan menunjukkan kesedihan, tetapi menunjukkan keteguhan hati, ya. Jadi keteguhan kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kita harus merasa kuat, harus teguh, ya. Harus tidak gampang goyah dengan keyakinan kita, ya. Jadi itu, ya. Nah, kemudian bintang ini dilambangkan dengan warna kuning, ya. Warna kuning ini memiliki rasa karisma kehormatan yang tinggi, ya. Kehormatan. Jadi sebuah bintang ini adanya di tempat yang tinggi. Jadi dengan kita melaksanakan keyakinan kita, ibadah kita sehari-hari, maka kita memiliki kebanggaan, ya, keyakinan yang tidak akan tergoyahkan.
dengan ketinggian apa dengan bintang yang menjadi lambang ini memiliki tempat yang tinggi. Berarti kita harus secara simbolis ya, dengan kita melaksanakan ibadah ini membuat kita merasa terhormat ya, itu ya. Jadi merasa ada kebanggaan kita ya karena kita sudah melaksanakan ibadah kita, itu ya. Kemudian antar umat beragama juga harus ada sikap toleransi. Toleransi di sini bukan berarti ketika ada teman kita pergi ke gereja kita ikut ke gereja, bukan. Tapi kita sebagai muslim ya punya keyakinan lakum dinukum waliyadin ya. Jadi bagi mereka agama mereka ya, bagi kita ya agama kita, dan kita sebagai umat muslim menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar dan paling benar ya. Bukan berarti kita harus dengan kita menyatakan bahwa agama kita paling benar kemudian kita sombong, wah kamu bukan orang Islam, wah kamu tidak benar, bukan ya. Tapi kita harus dengan keyakinan kita itu bahwa Islam adalah ajaran agama yang benar, kita harus melaksanakan syariat Islam dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Keyakinan kita akan lebih tinggi lagi ya, dimana seminggu lagi kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan ya. Di ibadah Ramadan ini ya kita juga akan dilatih bagaimana kita harus bersikap simpati, welas asih kepada orang lain, sesama manusia ya. Itu ditunjukkan karena dalam puasa Ramadan atau saum Ramadan ya, kita diajarkan untuk beribadah ya. Ada hablum minallah dengan hablum minanas ya. Di mana hablum minallahnya kita beribadah lebih giat lagi karena dalam beribadah di bulan suci Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, terlebih ya kalau kalian ini mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Ini adalah malam 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kalian ibadah pada malam itu, maka kalian sama halnya dengan beribadah selama 1000 bulan ya. Kamu hitung aja 1000 bulan ada berapa tahun ya. Itu akan berlipat ganda. Nah, itu untuk ibadah hablum minallah. Dan hablum minanasnya kita menjadi umat yang bertoleransi terhadap sesama manusia atau makhluk hidup lainnya ya. Contoh di akhir bulan Ramadan kita akan melaksanakan zakat, di mana zakat ini atau zakat fitrah ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang mempunyai sikap dan empati yang tinggi terhadap sesama ya. Karena belum tentu kita maksudnya kita banyak melihat ya orang-orang yang tinggal atau berada pada garis kemiskinan ya. Ini mengajarkan kita agar saling berbagi, di mana dengan adanya zakat fitrah ini yang nanti diserahkan sebelum hari raya, ini akan membuat orang-orang ya kaum muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa merasakan kebahagiaan, walau itu hanya pada saat Lebaran saja. Tetapi itu memberikan kebahagiaan kalau kita
memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kita akan merasa itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita, atau prestasi buat kita untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang ria atau sombong kepada orang lain, ya, bukan. Tapi kita menunjukkan bahwa ibadah kita ya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa buka buku nanti buat latihan saja ya, buat latihan saja di rumah ya. Kita buka buku MPA-nya halaman 49. Dikerjakan untuk pembelajaran bahasa Indonesianya. Soal nomor 1. Buku MPA-nya buat PR, Pak. Iya, buat tugas saja, buat PR. Baik, Oke ya. Pak. Halaman berapa, Pak? Halaman 49. 49 sampai halaman 49 sampai halaman berapa lagi, Pak? Sampai halaman 51. Dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Halaman berapa tadi, Pak? Halaman 49 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk PKN-nya dibuka halaman 54. Halaman 54. Nomor 46 sampai dengan 45 di halaman 56. Nanti tugasnya Bapak ya nanti Bapak kirim lewat WA group. Dan apa namanya, minta untuk kalian menyalakan videonya. Aduh, kayak itu Hana, Malika, Tio, Sahnas, Kris, tolong dinyalakan videonya ya. Oke, iya. 1, 2. Oke. Tunggu sebentar ya. 1, 2. 1, 2. Ya. Oke, terima kasih. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.